Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Himambistik Politeknik Setialan Jakarta. Pada video kali ini, kita akan menampilkan segmentasi baru nih teman-teman, yaitu video podcast. Dan untuk narasumber kita pada video podcast perdana ini adalah narasumber yang sangat spesial nih teman-teman, yang berhubungan juga dengan Himambistik. Oke, boleh kita sambut ya? Mari kita sambut Ketua Himambistik Politeknik Setialan Jakarta periode 2025-2026, Rafif Ardiansyah. Gimana nih Rafif? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat selalu. Oke. Gimana nih rasanya menjadi Ketua Himambistik? Oh, tentunya seru ya. Terutama yang gua udah menjabat sebagai Himambistik nih 2 periode ya. Yang pertama dari kabinet yang sebelumnya, Kabinet Mandala Satya, dan yang sekarang kabinet terbaru namanya Sapientia Nova. Nah, yang gue sekarang udah menjabat menjadi ketua ya. Tentunya sih sulit banget ya dari awal tuh kita jadi anggota divisi, gue jadi anggota divisi relasi yang sekarang lagi dijabat nih sama Ajis sekarang nih. Yang sekarang tuh menjadi Departemen Humas. Nah, di kabinet gue ini nih gua bersama Akbar nih mengidekan sesuatu untuk mendepartementalisasikan Himambistik menjadi departementalisasi. Nah, yang sebelumnya cuma divisi doang, nah sekarang udah ada departemen. Nah, begitu aja sih perkenalan singkat tadi. Tadi kan sempat dimention juga ya, nama kabinet yang sekarang tuh Sapientia Nova. Kalau boleh tahu, itu artinya apa sih? Nah, di kabinet Sapientia Nova ini nih, gua sama Akbar nih mencari-cari nama pokoknya yang namanya kekinian, modern, dan tentunya berinovasi ya. Yeah. Nah, dari Sapientia Nova ini nih pokoknya kita harus berinovasi, berkolaborasi, transparansi, semuanya pokoknya ada di sini gitu. Kita mengambil tema yang kekinian, modern, dan tentunya bisa diterima di semua kalangan gitu. Menarik banget sih ya teman-teman. Memilih nama kabinetnya tuh yang kekinian gitu, jadi supaya keren gitu, Yes. nggak boring. Next, kira-kira kamu kan menjabat menjadi ketua. Sebelum menjadi ketua ada kampanye nih. Nah, visi misi yang kamu berikan atau yang kamu buat untuk menjabat sebagai ketua Himambistik ataupun yang untuk Himambistik periode sekarang tuh visi misi yang ingin kamu capai itu apa sih? Pertama dari visinya. Nah, dari visi guanya kali ini nih pokoknya ingin memajukan Himambistik yang dari sebelumnya, dan tentunya kita berinovasi lebih lanjut dan membangun Himambistik yang sangat berkarakter. Nah, dari misinya kita ini adalah mempererat anggota satu sama lain agar tidak adanya miskomunikasi. Nah, selain itu juga Himambistik ini juga harus solid dan segala macamnya lah gitu, kurang lebih dari visi dan misinya. Kira-kira di Himambistik nih ada divisi atau departemen apa aja sih? Dari ide gue dan Akbar ini terdiri dari 4 departemen dan ada 8 divisi. Nah, satu departemen ini menaungi 2 divisi. Yang pertama adalah Departemen Humas yang sekarang dikepalai oleh Ajis. Hai. Nah, Departemen Humas ini terdiri dari 2 divisi, yaitu divisi Humas Internal dan Humas Eksternal. Nah, itu nanti detailnya yang lebih lanjut ini ada di episode 2. Jadi semuanya tunggu ya. Stay tune ya teman-teman. Nah, ya lanjut ke departemen kedua, yaitu ada Departemen Medinfo yang tentunya paling sibuk dari awal sampai akhir periode. Ada divisi jurnalistik dan divisi publikasi. Nah, yang departemen ketiga adalah Departemen SDM yang tentunya menaungi semua SDM yang ada di Himambistik, yang mengurus Himambistik juga, dan di luar Himambistik juga SDM-nya. Ada minat dan bakat, divisi minat dan bakat, dan divisi kinerja. Yang terakhir ada Departemen KWU, kewirausahaan. Nah, di kewirausahaan ini terdiri dari 2 divisi juga. Yang pertama adalah divisi usaha kreatif, dan yang kedua adalah divisi litbang bisnis. Banyak banget ya ternyata divisinya gitu, dan juga berkaitan banget namanya dengan departemen. Jadi selanjutnya kriteria masuk Himambistik itu apa sih? Kemungkinan yang untuk spesifik per departemennya gitu ya. Tapi untuk syarat ketentuan keterima di Himambistik ini kira-kira apa sih dari Rafif sendiri?
Untuk departemen humas ya, untuk departemen humas ini pertama nih kalian harus memiliki public speaking yang bagus sih. Itu mungkin Betul salah banget. satunya ya. Betul banget. Nah, di sini di humas ini nih kita akan gua dan Akbar dan teman-teman lainnya akan mengembangkan bakat-bakat public speaking tersebut. Tuh. Nah, itu yang dari humas sih. Antara itu dan mungkin relasi yang banyak juga kali ya untuk menunjang. Sangat betul, itu. Betul. Betul, sangat betul. Untuk menunjang juga proker-proker yang dijalanin oleh para anggota dari humas. Tuh. Lanjut dari departemen Medinfo. Nah, departemen Medinfo ini kurang lebih ya sama, memiliki pengalaman mengedit ya. Dan tentunya memiliki waktu luang yang banyak ya. Waktu luangnya banyak untuk mengedit. Lanjut lagi ada divisi SDM ya. Divisi Ya, SDM SDM. ini nih kita memiliki kriteria yang masih mungkin belum bisa disebutkan ya, karena divisi SDM ini nih termasuk golong baru. Jadinya divisi SDM ini nih kita mengharuskan saja agar dia berkomitmen terhadap tugas-tugasnya saja. Berkomitmen terhadap SDM yang dia pegang di Himabistik ya. Dan di luar Himabistik juga. Begitu. Oke. Dan yang di terakhir divisi departemen KWU ya, kewirausahaan, tentunya bisa jualan. Dah begitu aja. Oke, setuju banget sih. Ya. Nah, Rapip, kan di Himambistik kan tiap periode tuh ganti ya. Nah, menurut kamu bagaimana sih cara kita tuh untuk berusaha lebih baik dari periode sebelumnya? Karena kan maksudnya di periode sebelumnya kan mungkin ada tantangan, atau ada kendala lah yang dialami. Jadi ketika memasuki periode berikutnya itu tidak ada lagi hal yang seperti itu. Menurut kamu gimana untuk menangani hal tersebut gitu? Oke, terima kasih. Nah, untuk menangani hal tersebut nih ya, dimulai dari dimulai dari kabinet gua dan seterusnya, semoga bisa terus berlanjut. Amin. Oke, yang pertama nih, jangan sampai kendor nih hubungan gua dengan para anggota-anggota gua. Nah, apa gunanya agar tidak kendor itu ya, tentunya biar bisa mereka terus komunikasi sama kita. Jadinya pas kita udah keluar nih dari Himabistik nih, udah tidak menjabat nih di Himabistik nih, nah kita masih bisa komunikasi sama mereka nih, kita masih bisa ngasih pelatihan ke mereka secara tidak langsung, ataupun mungkin dari kabinet yang selanjutnya nih pengen ngundang kita sebagai narasumber, itu bisa juga, karena dari komunikasinya sendiri nih udah gak kendor ya, udah erat banget kah istilahnya kayak gitu. Nah, Meninggalkan jadinya, kesan lah. Iya, meninggalkan kesan. Jadinya nih yang anggota kabinet yang baru jadinya tidak nggak canggung lah. Iya, benar. Nggak terasa gitu senioritasnya begitu. Iya, betul. Begitu. Yang intinya sih komunikasi ya, jangan sampai kendor gitu aja. Oke. Kalau untuk Himambistik sendiri tuh kira-kira pernah nggak sih kolaborasi dengan organisasi lain yang di luar kampus ya? Oke. Untuk yang di luar kampus sih dari kabinet-kabinet sebelumnya nih, dari kabinet yang udah gua jalanin, kabinet Mandala Satya dan kabinet Sapientia Nova ini masih belum ada ya. Nah, cuman di kabinet Sapientia Nova ini dalam waktu dekat akan ada studi banding yang akan dijalanin oleh Humas nih. Betul. Oh, itu sangat ditunggu-tunggu. Jadinya gue berharap sih di kabinet yang gue jalanin kali ini lancar dan banyak banget proker yang jalan ya. Amin. Lanjut lagi, apa tadi pertanyaan ulang? Himambistik pernah berkolaborasi dengan organisasi mana aja gitu? Oke, secara nggak langsung sih Himambistik, cuman yang secara langsung ya, yang tadi itu belum ada. Nah, cuman yang secara nggak langsung ini udah ada yang diselenggarakan oleh Politeknik Setiawan Jakartanya langsung. Gua diundang sebagai divisi relasi yang waktu kabinet Mandala Satya ke Bandung. Dan itu kita ke universitas yang ada di sono. Yang pertama adalah Politeknik Polban ya, Politeknik Bandung, Politeknik Negeri Bandung ya apa gitu. Ya itu pokoknya. Dan ada Politeknik Pos ya kalau nggak salah namanya itu, dan salah satu lagi Politeknik Pariwisata. Dan salah satunya lagi Sedalan Bandung. Oke. Ya gitu. Kalau boleh tahu itu ngapain tuh? Nah, kalau boleh tahu itu program studi banding yang dari studi banding yang dari kampus. Nah, dari kampus ini nih ngambil nih
divisi relasi nih yang paling mumpuni untuk melakukan studi banding di Bandung. Gitu. Oke. Kalau untuk kerjasama organisasi yang di dalam kampus pasti pernah dong. Iya. Ya pasti sering juga nih Oke. kolaborasinya. Boleh nggak dikasih tahu nih ke teman-teman juga kolaborasi apa sih yang sudah dilakukan dengan organisasi dalam kampus Himambistik ini? Oke. Untuk di organisasi Himambistik nih yang kabinet sebelumnya nih tentunya ada. Yang pertama dari BEM, kita pernah melakukan memilah sampah di kampus kita kali ini. Kampus kita ini Politeknik Senayan Jakarta. Nah, itu kita dengan BEM nih bekerja sama untuk membersihkan, membantu juga ya tenaker yang ada di Setialan Jakarta ini nih untuk menjaga kebersihannya juga begitu. Kurang lebih sih begitu sih. Oke. Di Himambistik ini kan banyak banget ya proker yang akan dijalankan. Nah, kira-kira untuk Rapip sendiri sebagai ketua Himambistik, menurut kamu atau yang kamu sekiranya apa sih proker yang kamu tunggu-tunggu banget, yang kamu excited banget bakal dilaksanakan gitu? Oke. Untuk proker gue gak bakal milih-milih. Semua proker gue excited untuk kerjainnya. Mantap. Ini baru ketua kita. Gak akan pilih-pilih proker. Semua proker harus terjalan agar tentunya KPI kalian nih bagus ya. Oke. Nah itu juga sih proker tuh gak boleh dipilih-pilih. Pokoknya semua proker harus dikerjain dengan penuh komitmen dan penuh kasih sayang mungkin ya. Penuh kasih sayang. Gitu aja sih. Oke, terakhir ya Rapip. Oke. Dari aku, kira-kira ada nggak sih pesan atau harapan kamu yang ingin dicapai di periode Himambistik yang kamu jabati sebagai ketua? Oke, untuk harapan gue nih sebagai Himambistik nih ya, semoga seperti yang gue bilang dari awal ya, semoga komunikasi jangan sampai kendor. Komunikasi harus selalu erat. Kalian nih yang angkatan 24 yang masih baru nih, yang baru menjabat di Himambistik, jangan sungkan lah ngobrol sama kating-kating kalian nih ya, yang ada di kepala departemen, yang sedivisi sama kalian itu jangan sungkan untuk ngobrol lah. Mereka open to your discussion ya, feel free to discuss sama mereka. Kurang lebih sih begitu aja sih, jangan kendor komunikasi, karena dengan komunikasi jalan semua pasti jalan. Oke. Mungkin kalau untuk pesan ke mungkin ada angkatan ABSP yang baru nih, kan mau ada maba ya teman-teman ya. Pastinya juga nanti kita membuka open recruitment untuk maba tersebut. Nah, atau pesan atau yang ingin kamu sampaikan ke mereka untuk mereka join Himambistik, untuk mengajak mereka ke join ke Himambistik itu apa sih? Jangan lupa join Himambistik ya, karena di Himambistik nih banyak banget proker-proker yang bakal dijalanin yang bagus banget di CV kalian nih, untuk mengisi CV kalian nih ya. Bukan terbatas di satu pekerjaan aja, kalian bisa membuka banyak sekali opsi pekerjaan dari proker-proker yang udah kita kerjain. Bener banget begitu. Jadinya pokoknya jangan lupa untuk join Himambistik ya semuanya ya. Gitu. Nah teman-teman, gimana nih obrolan kita mengenai Himambistik kali ini? Terasa spesial banget ya, karena ada ketua Himambistiknya langsung gitu. Jadi kalau teman-teman jangan lupa ya untuk join Himambistik, karena Himambistik ini juga sebagai perkembangan diri kita, mengasah kemampuan kita, dan menunjukkan potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing gitu. Oke teman-teman, jangan lupa juga menyaksikan next episode podcast lainnya di channel YouTube Himambistik Politeknik Senayan Jakarta. Jadi make sure teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menanti video terbaru dari kita. Oke, see you on the next video guys. Bye bye.